Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lanjut lagi, yaitu sifat yang kedua. Sifat yang kedua yaitu sifat yang ada lawannya, yaitu yang kedua adalah rakhawah. Rakhawah lawannya adalah syiddah. Di antara keduanya disebut dengan tawassut atau bainiyah. Ya, syiddah lawannya rakhawah. Di antara keduanya disebut dengan tawassut atau bainiyah. Syiddah, apa yang dimaksud dengan syiddah? Syadiduha lafzu ajid qatin bakat, kama qal Imam Ibnul Jazari di Jazariyahnya. Maka syiddah itu adalah tertahannya suara. Jadi suara ya. Sekarang kita pindah ke suara. Kalau yang sebelumnya adalah hamas, itu adalah udara. Kalau sekarang itu adalah suara. Jadi suara kita itu tertahan ketika mengucapkan huruf syiddah. Huruf syiddah ajid qatin bakat. Hamzah misalkan a, ya, jim ad, dal ad, ya, tanpa qalqalah dulu untuk memperhatikannya supaya kita mengetahui sifat dari syiddah ini. Jadi suara kita itu tertahan. A. Kalau dia sukun a tertahan. Ad, ya, a, ja, ya, dal juga misalkan ad, ya, qaf ak, to al, ya, ab, kaf at, ta at. Itu tertahan suara kita. Jadi tertahan maksudnya di sini, jadi kita tidak bisa mengucapkan misalkan hamzah terlalu panjang seperti itu, tidak seperti huruf sin misalkan as panjang, as sampai kapanpun sampai nafas kita habis masih ada suara kita itu mengalir seperti itu, mengalir, suaranya masih bisa diucapkan mengalir gitu ya. Beda dengan yang syiddah. Syiddah suara kita tertahan ad. Itu maksudnya syiddah. Jadi suaranya terjadi sifat dasar ya, sifat dasar dari huruf yang ajid qatin bakat itu adalah dia tertahan suara kita, tertahan suara kita. Oke, lawan dari syiddah itu adalah rakhawah. Lawan dari syiddah itu adalah rakhawah. Jadi suara kita tidak tertahan tapi mengalir, suaranya mengalir. Masih mengalir, kedengaran, masih bisa kedengaran dan mengalir gitu ya. Itu yang dimaksud dengan rakhawah. Nah, syiddah, jadi ada seakan-akan syiddah dengan hamas itu berlawanan ya. Jadi ada kaf itu dia syiddah, yang tak juga syiddah, dan dia pada satu waktu juga hamas ya. Kaf dan ta itu hamas juga. Jadi pada satu waktu dia hamas dan dia juga syiddah. Nah, bagaimana mempraktekkan dua sifat ini yang berbeda ya? Nah, yang berbeda, satu dari segi suara, satu dari segi udaranya. Kalau hamas mengalir udara ya, kalau yang syiddah itu tertahan suara. Nah, yang kaf ini tertahan suaranya, kemudian mengalir juga udaranya gitu kan. Yang tak juga tertahan suaranya tetapi mengalir juga udara. Bagaimana kita mempraktekkan yang syiddah berbarengan dengan hamas? Nah, makanya di sini sebenarnya mana yang lebih kuat ya? Kita harus lihat dulu. Jadi sifat huruf itu ada sifat huruf yang kuat, ada sifat huruf yang lemah. Sifat huruf yang kuat seperti rokhawa, kemudian hamas, ya kan? Kemudian istifal, infitah, lin. Itu adalah sifat-sifat huruf yang lemah ya. Sedangkan sifat huruf yang kuat seperti jahar, ya, syiddah, isti'ala, itbaq, dan itu adalah sifat-sifat huruf yang kuat. Nah, termasuk di sini syiddah itu lebih kuat daripada hamas. Maka syiddah harus mengalahkan hamas. Jadi yang diucapkan pertama itu adalah syiddah terlebih dahulu. Ya, ketika kita mengucapkan ak, ini adalah syiddah. Ak. Hamasnya belakangan. Ak. Baru dia. Jadi syiddah dulu diucapkan, baru hamas, seperti itu. Begitu juga dengan ta'at. Ya, kalau lambatnya seperti itu, tapi dia sebenarnya setelah syiddah itu diucapkan, langsung setelahnya itu adalah hamas. Ak gitu. Tabat ak. Nah, maka bisa dipraktekkan syiddah terlebih dahulu atau setelah itu baru hamas langsung ya. Dan tidak bisa kita mempraktekannya barengan. Kalau kita barengan, biasanya yang terjadi adalah kalau enggak dia syiddah saja, kalau enggak dia hamas saja, gitu kan. Contoh
ak, ak. Nah, ini hamas saja. Ak, syiddah saja. Jadi dia harus berurutan. Syiddah, ak, at, baru hamas setelah itu. Langsung setelahnya hamas. Karena kenapa didahulukan syiddah? Karena syiddah lebih kuat daripada hamas, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di antara keduanya ada disebut dengan sifat bainiyah atau tawassut ya, wa baina rikhwin wasyadidi lin Umar, sebagaimana Imam Ibnu Jazari mengatakan di Muqaddimah Jazariyahnya. Lin Umar. Nah, yang tawassut ini maksudnya adalah jadi suara kita tidak mengalir seperti rakhawah dan juga suara kita tidak tertahan seperti syiddah, pertengahan. Contoh ain. Nah, jadi dia tidak mengalir terlalu panjang dan juga tidak tertahan. Tapi dia pertengahan. Gitu. Pertengahan, mengalirnya sedikit pertengahan. Itu ain. Termasuk lam, an, nun juga an, mim, am, ra, ra juga sama. Jadi dia tidak, ra itu tidak tertahan. Nah, enggak gitu. Dan juga tidak mengalir terlalu lama. Jadi dia mengalir sedikit saja. Ya, harus ada sifat takrir. Nanti kita belajar takrir. Oke. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang berkaitan dengan syiddah. Jadi syiddah, tertahannya suara, lawannya adalah rakhawah, suara kita tidak tertahan. Di antara keduanya disebut dengan bainiyah atau tawassut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.